Terima kasih masih bersama kami di indahnya Ramadan bersama Ustadz Abdul Somad dan sahabat. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab dan kita udah bersama dengan Jamaah International Islamic Education Council. Mungkin ada yang mau bertanya di sini sama Ustadz? Waduh, masya Allah, semangat. Saya bingung, mungkin dari yang terdekat kali ya. Mohon izin. Silakan dengan siapa, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada sebagian masyarakat kita tidak menutup kemungkinan di keluarga saya. Kalau sahur itu bangunnya pagi sekali, Ustaz, jam 2. Setelah sahur mungkin kurang lebih 1 jam tidur lagi. Nah itu bagaimana cara pandang Islam menyikapi mungkin khususnya di keluarga saya, umumnya di masyarakat kita mungkin pada umumnya masih ada. Itu aja Mas Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, dengan Bapak siapa tadi Pak? Eko Ardianto. Oke, siap. Silakan Ustadz Abdul Somad. Izin Ustaz. Ifadal. Pak Eko, Wali Murid International Islamic Education Council. Tolong kita bedakan antara sah tidak sah dengan afdal tidak afdal. Dan seringkali kita berpikir, yang penting kan sah. Kenapa ketika bangun rumah kita begitu detail memilih reliefnya. Ketika kendaraan kita begitu detail melihat outdoor, indoornya. Kenapa ketika perhiasan kita begitu detail melihat ukirannya. Dan ketika ibadah kita, yang penting sah. Jadi tidak berimbang antara penilaian kita tentang keduniawian dengan akhirat. Jadi cobalah kita ikuti ibadah ini, jangan hanya sekedar sah tidak sah. Ini kan yang wajib, ini sunat. Kita ikuti detail kalau mau mendapatkan cinta Nabi SAW dan kita mencintai agama ini. Untuk bersahur itu dianjurkan untuk takhir di akhir-akhir. Bahwa bangun malam untuk tahajud silakan. Tapi kemudian untuk sahurnya, maka ketika Sayyidina Anas bin Malik ditanya, bagaimana? Anas bin Malik di rumah Nabi 10 tahun. Khadimtun Nabiyya 10 sinin. Ketika ditanya, kamu bersahur dengan Nabi wahai Anas? Ya, saya tidur di rumah Nabi, saya makan sahur dengan Nabi. Berhentinya makan sahur itu menjelang menuju azan, karena waktu itu belum ada jam, belum ada menit, kata beliau kira-kira 50 ayat. Itulah makanya di tempat kita ada imsak. Imsak itu yang diatur di masjid 10 menit menjelang azan, ada imsak sejenak. Itu diambil dari hadis, itu bukan akal-akalan ulama Nusantara dari Indonesia. Itu diambil. Jadi bagusnya kita memang makan sahur di akhir-akhir sampai kemudian dikira-kira 50 ayat menjelang azan subuh, berhenti, gosok gigi, itu afdal. Di situ kita dapat manfaat membiasakan bangun malam, manfaat kekuatan fisik tubuh. Dan kalau orang sahurnya di awal, dijamin nanti dia sholat subuhnya terlambat. Tapi kalau dia sahur di akhir itu, insya Allah dia akan sholat subuh berjamaah. Apalagi di masjid-masjid kita ada kultum kajian, duduk sejenak baca Quran, berzikir, sholat sunat isyraq. Banyak manfaat. Demikian Pak. Berarti sesuai dengan yang disampaikan sama Ustadz Amir juga tadi ya, Ustadz, supaya ibadahnya juga dapat gitu, bukan cuma sekedar menghilangkan lapar atau mempersiapkan dirinya. Oke, Masya Allah, semoga bisa menjawab Pak Eko. Berikutnya ada yang mau bertanya lagi, tadi banyak, saya bingung nih mau milih nih, gimana nih? Oke, yang agak jauh sekarang ya, mohon izin, silakan Pak. Dengan siapa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi disebutkan di awal oleh Ustadz Abdul Somad, begitupun dengan Ustadz Amir Faisal, bahwasanya puasa ini merupakan undangan dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka dari syarat sah puasa tadi itu disampaikan ada 4. Yang pertama adalah sebagai muslim atau Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, dan yang keempat mampu. Dan bagaimana jika ada seorang muslim, dia empat-empatnya mencukupi dari syarat sah puasa tersebut, dia muslim, dia akil, dia balik dan mampu, tapi tidak berpuasa. Sengaja tidak berpuasa, apakah ada ganjaran atau hukuman di dunia maupun di akhirat? Karena banyak sekali kita lihat, apalagi
di 5 hari terakhir puasa dari tanggal 25-nya atau 26 sampai menjelang Lebaran. Itu banyak sekali orang yang sengaja tidak berpuasa. Apakah ada hukuman dari Allah Subhanahu Oke, wa taala? ya, Terima siap. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalau emang syarat puasa syarat sah puasa sudah disampaikan, kalau syarat sah kenalan abis ngucapin salam namanya dulu disebut dong, Pak. Oh iya, mohon maaf, perkenalkan nama saya Pepri Hamdan Daulay. Oke, Masya Allah. Terima kasih Pak Pepri. Siap. Ustadz Amir mungkin mau menjawab, silakan Ustadz. Bapak Pepri Hamdan Daulay, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada hukuman orang yang tidak berpuasa? Hukumannya ya dosa besar ketika dia tanpa alasan, tanpa uzur. Dan ibadah puasa ini uzurnya itu definitif. Allah memberitahukan, "Faman kana minkum maridun aw ala safar fa iddatum min ayamin ukhra." Ada seorang sakit, ya, dia sakitnya benar-benar sakit, ya, Bapak Ibu rahimakumullah. Bukan seperti seorang teman, kamu kenapa nggak berpuasa? Ini tadi kesandung saya. Nah itu itu biasa, ya. Memang dia sakit, tidak mampu untuk melaksanakan puasa. Misalnya dia harus diinfus dan sebagainya. Memang sudah parah. Maka dia benar-benar dibolehkan oleh Allah untuk tidak berpuasa. Kemudian juga safar. Mungkin ada yang berkata, Pak Ustadz, saya ke Jepang nggak capek kok. Saya aman-aman aja Pak Ustadz. Saya kuat berpuasa, nggak apa-apa gitu. Tapi kenapa kok Allah membolehkan bagi seorang musafir untuk membatalkan puasanya? Nah, Nabi kalau diberi rukhsah oleh Allah, diberi keringanan oleh Allah, Nabi memilih yang lebih mudah. Jadi kullama khuyira baina syai'ain ikhtara aisarahuma. Nabi setiap diberi dua pilihan, maka Nabi memilih yang lebih mudah. Sekalipun mungkin dia tidak capek. Nah, silahkan, boleh dia melanjutkan puasanya, nggak apa-apa. Tapi juga dia mengambil rukhsah, itu termasuk yang kata Ustaz Somad, dia ada al-afdhaliyah. Dia mengikuti aturan yang sudah Allah berikan. Dan itu lebih baik. Ya, kenapa? Dia meringankan. Nah, Pak Ustadz kan tidak capek Pak Ustadz. Ya. Urusan membatalkan puasa ini, atau boleh membatalkan puasa ini, bukan masalah capek dan tidak. Kalau alasannya capek, nanti ada orang main badminton, long set, capek kan? Langsung dia batalin puasanya. Nah makanya Allah sebutkan definitif, safar. Awal safar. Ya. Terus yang ketiga, karena dia memang tua sekali dan tidak sanggup berpuasa. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya. Maka dia hanya bisa mengambil fidyah. Nah ini alasan definitif bagi orang yang menegakkan puasa. Tapi kalau nggak punya alasan sama sekali, dosa besar. Dia dosa besar, sekalipun dia menggantinya. Itu dia. Masya Allah. Berarti si rukhsah ini tadi adalah artinya kemudahan ya Ustaz ya? Iya. Dan kemudahan-kemudahan yang spesifik tempat dan waktunya gitu ya Ustaz? Oke, Masya Allah. Itu dia pemirsa Setia TV One. Jadi Pak Pepri tadi kalau misalnya kayak begitu, boleh ada keringanan, tapi tempatnya dan momentumnya harus ditentukan dulu. Jadi nggak setiap kemudahan itu bisa diambil di semua tempat begitu Ustaz ya? Allah alam misal. Semoga bisa menjawab. Oke, berikutnya mungkin dari yang perempuan, yang dari akhwat ya gitu. Mana lagi tadi? Saya bingung, Masya Allah. Ini ya, Ibu, maaf, dengan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Yaya, wali kelas dari Muhammad Hamzah Darmawan. Saya mau menanyakan yang tadi dibahas oleh UAS tentang bangun pagi yang lebih awal itu ya. Sedangkan kan yang bagusnya itu makan sahurnya di akhir, udah mau dekat-dekat imsak ya. Nah itu gimana gitu menyingkapinya? Itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Silakan Ustadz. Terima kasih Ibu. Kontradiktif. Ustadz mengatakan bangun paginya di awal, tapi kemudian sahurnya di akhir. Gimana mau bangun jam 2, sahurnya jam 3.30?
Jadi malam itu diawali menghitung waktu afdal tahajud untuk bangun malam itu dari Isya. Jadi kalau kami di Sumatera Isya'nya jam 8, subuhnya jam 5, maka berarti antara Isya ke subuh 9 jam. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Mana waktu yang afdal? Waktu yang afdal adalah 3 yang di tengah ini. 9, 10, 11, yang afdal 12, 1, 2. Inilah yang disebut dengan waktu sepertiga malam yang afdal untuk bangun untuk tahajud. Dia bangun tahajud, setelah itu kemudian selesai tahajud, witir, berzikir, baca Quran, lalu kemudian dia tidur. Setelah tidur, lalu bangun lagi untuk makan sahur. Kenapa ibadah ini berkualitas? Karena al-jaza' ala qadril amal. Balasan berimbang dengan kadar kesulitan. Jadi kesulitan dia menghadapi dua. Pertama, kesulitan untuk bangun tahajud, wa minal laili fatahajjad. Yang kedua adalah kesulitan untuk bangun lagi sahur. Di situ dia memang betul-betul. Jadi madrasah Ramadan, pendidikan Ramadan adalah pendidikan orang untuk konsisten, on time, tepat waktu, mengikuti aturan Allah SWT, bukan mengikuti selera dia. Jadi kalau mau ringan-ringannya aja, ya nantilah bangun malam jam 2 sekaligus sahur. Atau yang paling ringan lagi adalah habis tarawih langsung sahur, nanti bangunnya kira-kira udah mau berangkat ke kantor. Nah, ini na'udzubillah. Jadi ini semua proses pembentukan diri. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, wah kita dapat banyak banget nih Bu ya, semoga bisa menjawab ya. Oke, pemirsa, tanpa terasa ini kita sudah hampir di penghujung acara. Jadi mungkin nih mumpung nih Ustadz, mumpung di awal Ramadan gitu. Mohon doanya Ustadz untuk mengawali Ramadan ini sehingga kita bisa memaksimalkan amalan-amalan kita di bulan Ramadan. Silakan Ustadz Abu Somad. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka afuwun, engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau cinta kepada maaf ya Allah. Fa'fu anna, maafkanlah segala silap salah dan dosa kami. Allahumma qawwi imanana, kuatkan iman kami supaya kami senantiasa istiqamah mengisi Ramadan ini. Wa sahhi ajsadana, sehatkan badan kami supaya kami dapat beramal beribadah dengan tenang ya Allah. Allahumma ja'alna minal mukhlasin, jadikan kami orang beramal ikhlas hanya mencari ridhamu. Waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah, tanamkan dalam hati kami ridhamu, taufikmu agar kami beramal hanya mencari cintamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Insyaallah jazakumullah khair Ustadz Abdul Somad, Ustadz Amir Faisal untuk waktu dan ilmunya. Semoga bisa menjadi asbab turunnya rahmat Allah buat Ustadz sekeluarga. Terima kasih buat audiens, buat pemirsa di rumah sekalian juga. Jangan kemana-mana, kita ketemu lagi besok insyaallah di indahnya Ramadan bersama UAS dan sahabat di jam yang sama waktu sahur. Nah jadi teman-teman, hari ini yuk bismillahirrahmanirrahim kita luruskan niat supaya mulai hari ini ibadah Ramadan kita bisa kita maksimalkan sampai di penghujung Ramadan. Amin, amin ya rabbal alamin. Kami pamit undur diri, mohon maaf lahir batin. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.